Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. salam pariwisata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Sriastuti dan teman saya. Liliana Cistiani. Video kali ini kami buat semata-mata sebagai penilaian pada ujian akhir semester mata kuliah Positioning Image dan Branding Pariwisata. Pada video kali ini, kami akan mengangkat mengenai pariwisata di Italia. Sebelum kita membahas mengenai branding pariwisata di Italia, mari kita bahas mengenai pariwisata yang saat ini menjadi salah satu tren yang cukup berkembang pesat dan dianggap sebagai industri yang cukup menjanjikan. Alasannya karena pariwisata memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat dan juga negara. Namun, diperlukan usaha-usaha untuk memasarkan suatu destinasi wisata agar lebih dikenal oleh wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Selain itu, usaha-usaha memasarkan destinasi juga berguna agar destinasi wisata tersebut memiliki masa hidup yang lebih panjang. Menurut Hermawan Kartajaya, ada 3 dasar yang digunakan dalam sebuah pemasaran, termasuk dalam pemasaran destinasi pariwisata, yaitu positioning, differentiation, dan juga branding. Positioning sendiri adalah suatu destinasi di mana bagaimana destinasi tersebut ingin dikenal atau diingat oleh konsumen. Lalu, differentiation sendiri merupakan pembeda dari destinasi satu dengan destinasi lainnya. Dan yang ketiga yaitu brand destination digunakan untuk memperkenalkan produk suatu destinasi wisata serta mengkomunikasikan keunikan destinasi tersebut secara visual, sehingga memudahkan destinasi untuk menjual produknya ke pasar pariwisata. Brand destinasi memiliki arti yang tidak hanya sebatas slogan, tagline, logo destinasi, dan lainnya saja. Menurut Bungin, brand juga haruslah mencakup keseluruhan destinasi yang di dalamnya terdapat nilai, filosofi, budaya, serta harapan masyarakat atau stakeholder di dalam destinasi tersebut. Brand yang dilihat oleh wisatawan akan merangsang keputusan pembeli untuk membeli produk wisata tersebut, yang menyatakan bahwa brand dari destinasi akan membangun kedekatan antara wisatawan dan destinasi sehingga dapat meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi tersebut. Kekuatan suatu brand destinasi ialah satu-satunya berasal dari identitas destinasi itu sendiri. Membahas mengenai branding, salah satu negara tujuan favorit wisatawan mancanegara di Eropa adalah Italia. Italia merupakan kota yang kaya akan peninggalan sejarah serta kecantikan alam. Italia juga diserbu 58 juta turis mancanegara setiap tahunnya. Karena terkenal dengan kekayaan kulinernya, perlu dicatat kalau destinasi wisata di Italia tak melulu soal Roma, Milan, atau Venesia saja. Italia memiliki branding berupa slogan Made in Italy. Made in Italia adalah ungkapan yang membangkitkan ide produk Italia di seluruh dunia. Alasan ketenaran ekspresi ini yang seiring waktu telah menjadi merek nyata adalah kualitas yang menjadi ciri khas pengrajin Italia dan keunggulan industri. Untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan Made in Italy, sepanjang tahun di Italia adalah serangkaian pertemuan, pameran, ruang pamer atas nama selera, kualitas, penelitian, dan tradisi yang baik. Ini adalah inisiatif yang sering menggabungkan karakter pasar pameran dengan acara budaya. Kesempatan untuk belajar tentang seni dan sejarah negara yang indah. Banyak produksi artisial dan industri yang menjamin keaslian produk buatan Italia. Baik Konsorium Perlindungan dan Produsen Individu turun tangan untuk menjamin asal dan konsepsi serta realisasi produk Made in Italy. Sementara lembaga independen mengesahkan kualitas dan memantau kecanggihan dan pemalsuan. Seringkali alasan kunjungan ke Italia justru ini, untuk menemukan tempat-tempat Made in Italy dari dekat, mengamati bagaimana produknya dibuat, terhubung dengan tradisi dan budaya yang menghasilkannya. Sangat sulit untuk pulang tanpa membawa setidaknya satu memori. Dan pengalaman inilah yang ingin kami tawarkan kepada wisatawan yang ingin datang ke Italia. Karena menyadari bahwa merek besar Italia adalah daya tarik utama wisatawan kelas atas yang merasakan gaya Italia melalui pembelian Made in Italy. Nah, tujuan Made in Italy untuk meningkatkan kualitas pengalaman perjalanan
yang dibuat di negara Italia. Kualitas total yang ditawarkan dari mulai hotel, restoran, dan alat transportasi hingga museum. Selanjutnya ialah SWOT analisis. Yang pertama ialah strength. Lokasi. Italia memiliki salah satu lokasi yang paling unik karena memiliki pantai di dalamnya, pegunungan, dan juga iklim yang sangat menguntungkan untuk sektor pariwisata sepanjang tahunnya. Italia sendiri memiliki sejarah yang cukup menarik untuk membentuk budayanya, terutama di era Romawi. Dan tidak lupa pada Kekaisaran Bizantium yang puing-puing sisa-sisanya masih dapat dilihat di seluruh negeri. Kedua, sejarah. Selama bertahun-tahun, Italia kian menjadi negara yang modern, terutama terkait dengan peningkatan peran wanita di sektor pekerjaan karena dengan peningkatan besar-besaran dalam teknologi. Selain itu, Italia sebagai anggota pendiri Uni Eropa dan juga NATO memainkan peran utama dalam modernisasi. Ketiga, yang pastinya sektor pariwisata. Potensi wisata Italia menjadi salah satu kekuatan terbesar dengan keindahan pemandangan, seni, situs bersejarah, keajaiban arsitektur, dan kuliner. Tempat ini memiliki sesuatu yang ditawarkan kepada semua orang. Faktanya, Italia memiliki lebih dari 50 juta turis dalam satu tahun dan ini membuatnya menempati posisi 5 besar negara yang paling banyak dikunjungi di dunia loh. Selain itu, negara ini memiliki sekitar 47 situs warisan dunia menurut UNESCO. Jika Italia membanggakan latar belakangnya, itu tidak salah karena tempat kelahiran salah satu kerajaan terpenting yaitu Kekaisaran Romawi serta periode Renaissance yang pastinya kalian sudah tahu. Lalu, makanannya juga tidak kalah. Sudah menjadi fakta bahwa Italia memperlakukan makanan dengan sangat serius. Sedemikian rupa sehingga itu menjadi bagian penting dari budaya mereka. Kita semua pernah mencoba setidaknya mendengar tentang hidangan seperti pasta, pizza, lasagna, dan lain-lain. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa makanan ini tuh berasal dari Italia. Pizza sendiri ditemukan di Italia, tetapi banyak jenisnya. Dan yang paling populer adalah Napoletana. Dan juga yang paling menarik adalah gelato, yaitu sejenis es krim lebih rendah lemak yang memiliki rasa yang lebih kaya daripada es krim biasanya. Gelato Italia tidak hanya terbagi di dunia, tetapi juga dapat dipelajari di universitas. Lalu kita lanjut ke weakness. Di sini banyak kurangnya kualitas SDM. Karena bisnis mereka yang sedang terjadi krisis ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat memperoleh pekerjaan yang menyebabkan peningkatan pada tingkat pengangguran. Selain itu, pandemi saat ini semakin menjadi membebani sumber daya dengan menaiknya tingkat pengangguran yang lebih tinggi lagi, apalagi dengan adanya COVID. Lalu opportunities. Setelah ditetapkan bahwa Italia memiliki banyak hal yang ditawarkan dalam hal pariwisata. Namun, negara tersebut belum sepenuhnya mengeksploitasi kemampuannya, terutama dengan yang berkaitan dengan seni dan kegiatan yang berhubungan dengan alam, terutama gunung. Dan threats, yaitu yang terakhir, mengingatkan bahwa Italia sudah menghadapi krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 juga tidak menguntungkan bagi negara tersebut, juga bagi dunia, apalagi pada industri pariwisatanya. Faktanya, pada pertengahan tahun 2020, Italia menempati peringkat ke-7 dalam wabah COVID yang paling mematikan, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab ancaman bagi sektor pariwisata di Italia. Rekomendasi destinasi wisata di Italia. Italia terkenal akan sejarah. Mungkin kita bisa datang ke Colosseum dan Pantheon, atau mungkin juga bisa melihat sisa-sisa kota Pompei yang ironisnya dilestarikan oleh letusan gunung berapi yang sama yang memusnahkan penghuninya. Jika menginginkan wisata dengan keindahan pemandangan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata, mungkin Cinque Terre menjadi tempat yang tepat, karena terdiri dari desa-desa yang indah dan bukit-bukit curam yang memberikan pemandangan Mediterania yang sempurna. Rekomendasi tempat wisata selanjutnya adalah Pantai Amalfi. Pantai Amalfi memiliki jalur perjalanan kaki yang berbatu, mungkin cocok untuk Anda yang suka mendaki. Atau Anda juga dapat memilih naik gondola melalui kanal-kanal Venesia sambil menikmati keindahan kota. Pastikan untuk tidak melewatkan Menara Miring Pisa. Baiklah, sekian video kami mengenai pariwisata di Italia.
mengenai branding Made in Italia. Semoga video ini bermanfaat untuk ilmu pariwisata ke depannya. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.